titik itu namanya wujud, ya. Nah, titik ini namanya wujud. Dalam hal ini versi yang pertama itu dinamakan dengan siri fil kasror. Kalau siri fil asror itu artinya kita kaji tentang kerahasiaan Allah, tentang kaji sir-sirnya Allah, siril asror. Nah, tapi kalau kita mengkaji ke tingkat ibadah, ini ghaibul khuyub. Kalau ghaibul khuyub itu yaitu kaji sifat, kodratnya, makomnya ibadah. Nah, sama dengan mengkaji diri. Diri dikaji dalam makom siri fil asror, beda dengan kita mengkaji diri di makom yaitu ghaibul khuyub. Ya, ghaibul khuyub itu kalau yang sudah bersifat nyata. Nah, ini namanya bersifat. Dalam pembagian dua perkara tadi merujuk kepada yang namanya napas dan yang bernapas. Kenapa Allah menjadikan diri ini bernama naf? Itu 295 kata di Al-Quran itu selalu mengatakan tentang naf adalah diri. Dikatakan naf ini adalah diri kepemilikan Allah, diri yang berasal dari Allah, atau diri yang dijadikan oleh Allah. Beda dengan diri yang diciptakan. Kalau diri yang diciptakan ini yang bernapas, ya, tingkatnya makhluk, menghindari manusia ini setara dengan makhluk, maka Allah menetapkan kepemilikannya dengan nama naf. Jadi bagaimanapun kepemilikan Allah naf, dia tidak akan pernah bercampur menjadi makhluk atau hewan. Karena makhluk yang dijadikan oleh siri fil abror itu beda dengan makhluk yang diciptakan dari ghaibil wuyuk. Ghaibil wuyuk ini tingkatnya adalah yang bernapas, kodratnya adalah ruh. Kalau ruh, pasangannya adalah jiwa, nasib, kehidupan, dan usia. Itu ruh. Tapi kalau napas, pasangannya adalah hayat, rohani, batin, dan nur. Ini siri fil asror. Jadi kodrat yang dua ini berbeda. Jadi kalau umpamanya ruh berarti tingkatnya makhluk. Nah, makhluk apabila tubuh disatukan dengan roh itu namanya nasma. Nasma ini adalah sebutan. Makanya banyak nama makhluk dari sebutan saja, tapi tidak ada isinya, tidak ada kodrat ketuhanannya. Sebutan nasma. Nah, tapi kalau dia diri ini adalah napas, bukan bernapas. Nafas adalah nama batinnya Allah. Napas, ampas, napas, nufus. Ini nafas adalah diri yang sesungguhnya. Kodratnya adalah hayat, rohani, batin, zat, dan nur. Ini namanya sifat. Karena ini adalah yang kedua, ghaibul wuyuk tadi adalah kodratnya ruh bernapas, maka napas tidak mungkin bernapas. Maka yang bernapas
kullu na'zin za'ikatul maut, setiap yang diberi nyawa itu pasti mati. Tapi tidak ada Al-Quran yang mengatakan nyawa itu mati. Tapi yang diberi nyawa, setiap yang bernyawa ya, bukan nyawa, pasti merasakan mati. Tapi yang siri ya, fil asror itu adalah rahasia, wujud kekuatan rahasia, sifatnya hakikat. Kalau hakikat tidak akan pernah mati, tetapi markazi, zat yang kekal berpindah-pindah. Inilah yang kita maksud, menjadikan umat jangan sampai menjadi makhluk di dunia ini. Berarti kita harus mengkaji apakah kita golongan kehidupan atau golongan hidup. Kalau ruh, dia adalah kehidupan. Contohnya kita pelihara kucing, kita senang dengan kucing, itu namanya kehidupan. Nah, coba kalau diri kita hanya sebuah kehidupan, hayat, bukan hayun, apa nilainya? Kehidupan bersifat hancur. Jadi kalau kita bertahan dengan kodrat kehidupan, maka kehidupan itu akan bersifat hancur atau binasa. Maka Allah berikan ketetapan nafs sebagai diri. Nafs itu kalau dilihat hukum hijaiyah, nah itu aku, fa itu batin, yaitu adalah batinku. Nah ini yang dikatakan dengan bani atau anak, ya, atau anak. Bani, ba itu batin, ni itu aku, keakuan Allah. Inilah kita. Jadi jamaah sekalian, menghindari umatnya Muhammad, hambanya Allah, tajalli hidupnya jangan sampai bergolongan kepada yang bernapas, tetapi adalah golongan nafas, yaitu diri yang sesungguhnya, atau dinamakan batin Allah bernama nafas. Disinilah kita belajar meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan kita. Jangan sampai menuju kemakhlukan seperti wujud-wujud hewan. Bukan berubah jadi hewan, tapi jiwanya akan berjalan seperti hewan. Itu yang kita khawatirkan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi diaktifkan, dipegang, bukan tuh ditaruh-taruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu ya, di saat dan waktu yang kesempatan kali ini bisa berkumpul kembali dengan Buya dan Buya Karwa, samping kita beribadah tawasulan dulu. Dari kajian yang tadi Buya sampaikan, antara nafs atau nyawa dan yang bernyawa ini ada yang dikatakan zikir nafas atau nafas itu berzikir. Nah, ini pengertian antara zikir nafas dan nafas yang berzikir ini seperti apa Bu ya? Mohon petunjuknya Bu. Iya, memang kebanyakan dari anjuran dari para ulama meningkatkan kualitas diri tadi dari yang dikhawatirkan bernafas manusia ini. Maka ulama menganjurkan supaya manusia mengadakan zikir nafas. Nah gitu, bukan nafas berzikir. Itu dikhawatirkan kenapa?
karena dia tidak mampu mengetahui apa yang ada maksud naik turun keluar masuk. Ini kan bukan kerjaan batin itu. Mana ada batin naik, batin turun, batin keluar, batin masuk. Ya, ini adalah tajalli ruh. Nah, dikhawatirkan adanya kesamaan pola hidup dengan hewan atau dengan makhluk lain, maka dianjurkan manusia itu meningkatkan kualitas dirinya dengan menggelar zikir nafas. Tapi itu dalam rangka anjuran untuk perubahan. Gitu. Anjuran untuk perubahan, bukan suatu peraturan yang dikekalkan. Nah, sama kayak seperti kita memaknai daripada surat An-Nisa ayat 3, nikahilah olehmu ya istri-istrimu 1, 2, 3 dan 4 kalau engkau merasa mampu. Bukan ulama atau Allah atau firman ini menyuruh kawin banyak, tetapi memperbolehkan apabila tidak adanya kemampuan. Dan kalau tidak ada kemampuan, maka kalau ada kemampuan silakan. Berarti bukan peraturan. Gitu ya. Ada kemampuan silakan. Tapi kalau tidak ada kemampuan cukup satu saja. Berarti di zaman kodrat, yaitu yang dikatakan sirfil asror, itu adalah ketetapan kalau dasar diri kita adalah diri yang dirahasiakan, diri sir, diri rahasia. Itu namanya nafas atau batin Allah. Nafas. Nah ini, jadi dikhawatirkan maka dianjurkan dia mengadakan zikir nafas. Tapi tidak ada kewajiban atau ketentuan untuk kekal mengadakan zikir itu. Jadi umpamanya zikirnya Allah Allah boleh, Allah Allah boleh, Allah boleh, tapi dalam rangka meningkatkan kualitas diri tadi, dari makhluk mencapai derajat keumatan. Itu saja. Yang benarnya adalah napas berzikir. Kalau napas berzikir karena dia adalah potensi dari siril fil asror, berarti zikirnya sir. Apa zikir sirnya? Ya, itu zikir napas. Gitu. Jadi jangan kita nanti kita hidup nggak taunya kita sebuah kehidupan aja, masna, ya enggak? Kalau sudah itu untuk apa lagi? Nasma itu sudah nama aja. Apa nama? Itu kucing. Kalau yang satu lagi itu orang. Hanya membedakan kucing dengan orang. Ini nasma. Nah gitu. Maka diangkat derajat dirinya sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya, khalifah maksudnya umat yang dimuliakan, penuntun, pembimbing, mengarahkan, atau dikatakan juga ma'ul hayat. Nah, untuk mendapatkan ma'ul hayat itu juga ada pengisian dari batin sifatnya. Dari napas, tanapas, ampas, nupus itu dia akan meloncat kepada makom pisifat. Nah, semua pisifat bersifat Allah, bersifat alam kepada wujudnya Allah. Akhirnya menjadi humul hayat. Nah, ini yang dikatakan ma'ul hayat. Tujuannya dari sini kita harus mendapatkan
suatu makom ma'ul ayat tadi. Gitu. Lalu kembali ke nafas atau batin juga namanya. Kalau kiranya dia harus bertajalli dan menuju Tuhan, berarti ini harus dibersihkan juga atau disucikan juga gitu, Bu? Oh tidak. Kalau batin Allah itu sudah ada pensucian langsung, yaitu batin nufus. Nufus itu adalah batin yang mensucikan semua ruh-ruh yang berhadapan dengan batin-batin Allah. Itu pekerjaan dari batin nufus. Kalau begitu masing-masing fungsinya berbeda gitu, atau bagaimana pengertiannya? Fungsi apanya? Dari kodrat batin ini, Bu. Iya, beda-beda. Fungsinya beda-beda. Kalau batin nufus, anfas, napas, tanapas, itu 4 batin adalah asal muasal semua terjadi. Jadi masing-masing adalah alat kodrat arasnya Allah yang dijadikan sumber, begitu, dijadikan usul dari semua kodrat. Nah, cuma lagi kita harus tahu bagaimana proses pentajalian dari batin sir asror tadi menuju ghaibul ghuyub, yaitu batin sifat yang bersifat fisifat. Nah, yang pernah kita pelajari dulu itu adalah yang awal itu fizat, batin fisifat, fizat. Batin fizat itu adalah batin yang mewujud menjadi zatnya Allah, batang tubuh lahu. Nah, yang kedua masuk batin fisiri. Nah, itu yang kita kita kerjakan kemarin. Mana fisiri. Nah, ini golongan dari fisirinya. Nah, sekarang nanti kita akan melaju kepada yang dikatakan fisifat. Nah, fisifat bertajalinya batin itu kepada alam menjadi sumbernya hidup, ma'ul hayat. Nah, di situ ketemu Sholahul Do'im tadi akan ketemu dia. Nanti akan ketemu batin yang akan mewujud, yang tidak akan bisa dilupakan. Dan inilah Sholahul Do'im. Sholahul Do'im itu berhubungan batin dengan Allah, sehingga kita dijadikan engkau telah mendapatkan sholatku. Nah, ini di surat Al-Ma'arij ayat 23. Sesungguhnya mereka sudah mendapatkan sholatnya. Inilah yang dikatakan Sholahul Do'im. Nah, itu nanti ada tajalli dari batin sifat ini yang membuat kita menatap sesuatu yang nggak bisa dilupakan. Nah, gitu ya. Insyaallah, Bu. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang nafas. Di situ kan hidup, sedangkan bernafas itu kehidupan. Sedangkan di situ peran yang menghidupkan itu seperti apa? Kalau kehidupan tidak ada yang menghidupkan, ya, namanya kehidupan itu adalah satu ciptaan, maka golongannya alam, ya, sama seperti rumah. Rumah ini kehidupan, tapi yang ada di dalam rumah itu yang hidup, gitu. Jadi kalau kehidupan ini yang menentukan adalah yang hidup, itu yang napas. Jadi kehidupan bernapas kepada yang hidup. Harusnya hayat wal hayyun. Nah, sekarang kehidupan ini kalau dia ruh, maka dia punya alam sendiri, alam ruh. Sementara alam ruh ini tempat semuanya mendapatkan ruh. Nah, kalau sempat
kita rebutan di alam ruh, si diri yang napas tadi ternyata bernapas lagi ke ruh, maka kita satu ruh dengan hewan. Dikhawatirkan kambing itu menguap, kita yang menghisap. Akhirnya besok watak kita watak kambing. Maunya banyak, ini mau, ini mau, ini mau. Kalau menguap kucing, mengap, kita yang menghirup. Kebetulan terhirup napas kucing. Ya sudah, otak kita sudah sama kayak kucing itu. Watak maksudnya. Nah, ini kalau yang dikatakan kehidupan ruh, itu yang dinamakan kehidupan. Gitu. Jadi jangan kita bernapas kepada kehidupan. Nanti derajat kita bukan asma, cuma nasma. Nasma itu jatuh menjadi panggilan saja. Kalau asma nama, tapi kalau nasma itu hanya sebuah nama saja. Tidak asmaul husna, cuma nasma. Nasma itu panggilan. Panggilan itu maksudnya apa? Berbeda namanya, ini kodrat manusia, ini kodrat hewan, ini kodrat jin, ini nasma. Jadi jangan hanya ada kita untuk membedakan aja. Berarti nilai kita apa di mata Allah? Orang hidup, tapi di mata Allah sudah mati.